panas bumi itu adalah salah satu atau memang satu-satunya yang benar-benar clean di dalam mengeksplod ataupun menghasilkan listrik. Karena apa? Karena jumlah karbon yang dihasilkan itu paling rendah. Kalau di dunia tuh posisi Indonesia tuh di nomor berapa tuh, Pak? Nomor 2. Wow. Nomor 2 di dunia. Wow. Iya. Nomor 1 itu Amerika. Amerika ya. Amerika. Kita nomor 2, tapi sayangnya masyarakat masih belum terlalu mengenal tentang panas bumi ini ya, Pak. PNBP Nalesa. Hai Besti PNBP, selamat datang kembali di episode terbaru podcast Inti PNBP. Jika di episode sebelumnya kita telah membahas salah satu energi fosil yaitu migas, kali ini kita akan menggali lagi informasi terkait salah satu sumber energi terbarukan di Indonesia yaitu energi panas bumi. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau adalah orang yang terjun langsung di bidang panas bumi. Beliau adalah Direktur Keuangan PT Geodipa Energi, Bapak Hanif Usman. Selamat datang Bapak. Selamat Apa datang. kabar? Baik. Ya. Halo Mbak Nana. Ya. Lagi sibuk apa nih Pak? Ya, kita banyak proyek dalam rangka untuk pengembangan panas bumi, di mana Geodipa kan sebagai salah satu pemain developernya. Iya. Oke, nah di Indonesia ini kan sumber daya alam itu banyak sekali ya Pak ya. Salah satunya adalah panas bumi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang panas bumi itu sebenarnya apa sih Pak? Karena mungkin kan banyak Besti PNBP yang belum begitu paham ya. Mungkin sering mendengar panas bumi, tapi bentuknya seperti apa sih? Panas bumi. Apakah lagi demam atau gimana? Buminya panas. Kasih panadol ya. Pengolahannya seperti apa kan? Banyak Besti PNBP yang belum paham. Banyak yang belum paham ya. Iya. Kan dua kata tuh, panas dan bumi. Iya. Kan? Kalau istilahnya tuh bahasanya Yunani itu dulu ya, geo and thermal gitu kan, geothermal. Jadi panas bumi. Oh, jadi bahasa kerennya itu Iya, geothermal itu istilah yang kerennya gitu. Di mana-mana kalau bicara panas bumi ya Indonesia yang tahu, tapi kalau bahasa internasional itu geothermal. Jadi itu sebenarnya kan kalau kita lihat tuh bumi itu kan bulat gitu ya. Bulat, terus ada inti bumi. Kita tahu kan, semua orang pasti tahu sejak SD tuh belajar tuh inti bumi itu panas banget gitu kan. Yang mengeluarkan energi panas itu, dan itu kan berapa ribu derajat itu ya. Panas bumi itu yang kemudian mengalir ke atas permukaan gitu ya. Tapi nggak semua tempat akan mengalir ke permukaan. Mengalirnya kemana? Itu yang tadi orang kerennya bilang tuh Ring of Fire kan. Pacific Ring of Fire. Sebenarnya bukan ring, bukan cincin tuh, bukan bulat kayak gini tuh. Orang mikirnya ring gitu ya. Dia tuh seperti tapal kuda gitu. Itu di Pasifik tuh, mulai dari Amerika Selatan tuh muter, terus naik Amerika Utara, terus ke Eropa, turun ke Jepang ya, Filipina, ke Indonesia, terus ke Australia, New Zealand. Itu satu kayak gitu tuh. Itu kenapa? Itu yang namanya ada lempengan-lempengan di bumi itu yang kemudian merekah. Nah, kenapa dibilang Ring of Fire? Nah, di situ yang kemudian muncul tuh namanya simptom-simptom dari panas bumi itu keluar. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan menjadi energi, makanya dibilang energi panas bumi. Saya kira itu tuh namanya panas bumi itu. Bentuknya seperti apa sih Pak panas bumi itu? Karena kita juga belum pernah lihat sih ya sebenarnya. Nah, kalau bentuknya masih pakai ceret nggak di rumah masak? Oh iya. Oke. Yang bunyinya Gitu ya. Iya. Sama seperti itu tuh. Jadi apinya itu adalah inti bumi ya. Inti bumi. Terus ada ceret ya. Kemudian di dalamnya ada air. Iya kan? Nah, itu kan dipanasin tuh dan kemudian ada apa namanya tuh? Kalau ceret tuh ada ininya tuh apa? Corongnya ya, corong, ya kan? Ya, bisa macam-macam ya. Bisa kalau misalnya teman-teman ke Cipanas pernah nggak? Iya. Mandi di air panas gitu. Terus di mana lagi tuh, di Garut, ke Dieng tuh, yang nama Ciater tuh. Nah, itu yang namanya bagian-bagian yang dari corong itu tuh. Oh, jadi memang sangat berkaitan erat dengan posisi Indonesia yang ada di Ring of Fire itu ya Pak ya? Betul. Nah, Ring of Fire kita itu ada yang mulai dari Sumatera tuh, terus ke bawah, terus ke Jawa, terus NTT, Bali, dan kemudian ke Maluku. Nah, disitulah sumber-sumber panas bumi yang bisa dimanfaatkan menjadi energi panas bumi.
Posisi Indonesia itu sebenarnya potensi panas bumi di Indonesia itu besar sekali banget. ya Pak ya? Besar sekali. Besar sekali. Besar sekali. Kalau di dunia tuh posisi Indonesia tuh di nomor berapa tuh Pak? Nomor 2. Wow, Nomor 2 di dunia. wow. Iya, Nomor 1 itu Amerika. Amerika ya. Amerika. Kita nomor 2, tapi sayangnya masyarakat masih belum terlalu mengenal Iya. tentang panas bumi ini ya Pak. Jadi karena sebenarnya itu kan panas bumi itu bisa dimanfaatkan dua. Manfaatkan langsung sama manfaat tidak langsung. Kalau manfaat langsung, ya tadi itu tempat pemandian para wisata untuk pemandian air panas gitu ya. Ada juga dimanfaatkan kalau di Eropa di sana itu jadi ini sebagai penghangat di dalam ruangan, pemanfaatan langsungnya. Terus ada di New Zealand itu bisa dimanfaatkan untuk penghangat itu tuh rumah kaca tuh dibuat suatu perkebunan kan karena dingin pada masa-masa apa namanya musim dingin itu dihangatkan ini tanaman-tanaman. Terus di Indonesia itu juga udah mulai itu pemanfaatan langsung untuk mengeringkan kopi, teh, gitu ya. Itu pemanfaatan langsung. Nah, pemanfaatan tidak langsung inilah yang kemudian diolah, dibangun menjadi energi listrik. Nah, Dari situ. energi listrik. Nah, kalau untuk pemanfaatnya sendiri, siapa saja sih Pak pihak yang terlibat di pemanfaatannya itu? Semuanya bisa, masyarakat semuanya bisa memanfaatkan itu. Yang tadi dua tadi ya, pemanfaatan langsung tidak langsung. Kalau masyarakat yang bisa memanfaatkan langsung tadi dengan para wisata dan segala macam, silakan aja. Tapi kan harus melalui proses untuk perizinan segala macam ya. Tetap. Kalau yang kedua, pemanfaatan tidak langsung tadi untuk menjadi energi listrik. Nah itu ada proses tersendiri itu. Energi listrik itu kemudian kan harus dibangun sedemikian rupa yang mulai dari pembangunan dari uapnya sendiri ya panas buminya itu sampai dengan menghasilkan energi listrik. Nah, siapa yang terlibat di situ? Semua perusahaan swasta bisa ya. Kemudian kalau yang di BUMN ya salah satunya Geodipa. Ya. Kemudian ada Pertamina juga di situ, ada PLN juga di situ dan perusahaan private yang lainnya. Kalau untuk suatu perusahaan itu bisa mengelola panas bumi tadi, syarat yang harus dipenuhi itu kira-kira seperti apa sih Pak? Jadi gini, panas bumi itu seperti oil and gas ya, dia harus ada wilayah dulu tuh. Jadi pemerintah itu menetapkan wilayah, namanya WKP, wilayah kerja panas bumi. Ya. Itu pemerintah menetapkan wilayah WKP namanya. Di Indonesia itu karena banyak itu ada 100, saya kira 130-an deh. Oh banyak ternyata ya? 130-an WKP. Nggak nyangka saya Pak. Dari 130-an itu, tinggal lagi nanti siapa yang berminat untuk mengelola itu. Nah nanti pemerintah melalui Kementerian ISDM, dia akan melelang. Melelang wilayah-wilayah tersebut siapa yang berminat. Untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik. Nah, proses perizinannya itu yang akan dilakukan melibatkan berbagai institusi ya, dari Kementerian ESDM-nya sendiri, ya. Kemudian terkait dengan fiskal itu dengan Kementerian Keuangan, ya. Terkait dengan perizinan-perizinan di wilayahnya itu bisa ke Kementerian Kehutanan, KLHK, bisa ke Badan Pertanahan karena terkait dengan pengelolaan penguasaan tanah gitu ya, sampai dengan perindustrian untuk izin industrinya sendiri untuk pembangunan power plant-nya, yaitu udah antar sektoral. Jadi prosesnya itu harus dipenuhi lah supaya bisa menghasilkan suatu suatu izin yang bisa mengelola dari hulu sampai hilir, termasuk di dalamnya yang paling penting adalah dengan PLN. Karena PLN sebagai off-taker satu-satunya yang membeli listrik tersebut. Nah, ketika badan usaha itu sudah memiliki izin untuk melakukan pengolahan panas bumi, itu apakah mereka itu ada timbal baliknya ke negara gitu, Pak? Apakah membayar sesuatu atau apa gitu? Nah, ini sebelum timbal balik, ya, Iya, Pak. pemerintah ngasih apa dulu dong? Iya kan? Ya kan? Pemerintah ngasih apa dulu? Ya. Biar balance. Biar balance. Benar, Timbal baliknya. Tadi kan Mbak bilang itu panas bumi belum banyak diketahui masyarakat. Iya. Padahal Indonesia itu adalah
terbesar kedua di dunia. Iya, Iya. luar biasa. Memiliki potensi panas bumi yang bisa dikembangkan menjadi energi listrik. Peran pemerintah dulu banyak banget untuk mendorong para pelaku usaha untuk bisa tertarik tuh untuk investasi di panas bumi. Insentif fiskal nih, kita bicara insentif fiskal. Ya kan? Mulai dari, kalau saya cerita nih, supaya teman-teman tahu tuh ya, bedanya pembangunan PLTU sampai PLTP, namanya PLTP ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. PLTP, istilah yang lain kan PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap yang berasal dari coal, batu bara. Nah, bedanya di mana? Nah, sebelum kita bicara tadi timbal balik tadi, iya kan? Jadi PLTU ya, dia hanya membangun power plant, ya kan? Berapa lama proses pembangunannya? 24 bulan, 28 bulan paling lama. Dengan visibility saat di setahun ya kira-kira ya. 3 tahun deh. 3 tahun, 4 tahun deh. Jadi itu power plant. PLTP nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia harus bangun dari hulu dulu tuh. Tadi kan udah tahu tuh tadi tuh. Kita udah tahu tuh. Misalnya WKP, SSDM bilang tuh. Salah satunya misalnya di mana ya? Sebagai contoh. Di Dieng deh. Itu karena udah terjadi. Yang nggak di Dieng deh. Di yang belum terjadi tuh. Misalnya di Candi Umbul deh. Candi Umbul Tolomoyo tahu nggak di mana? Magelang. Magelang. Iya. Karena saya dari Magelang. Oh iya. Candi Umbul Tolomoyo itu salah satu potensi terbesar panas bumi juga di Jawa. Itu pemerintah bilang ini ada potensi panas bumi sekian megawatt yang bisa dibangun. Tapi nggak serta-merta bisa dibangun dulu. Harus melalui namanya survei data pendahuluan. Terus melakukan eksplorasi. Eksplorasi itu adalah ngebor tanah itu untuk bisa memastikan bahwa sumber panas bumi itu mencukupi untuk membangun satu power plant dengan kapasitas berapa. Itu eksplorasi ya. Setelah eksplorasi nanti akan berlanjut tuh visibility study dulu. Oh, kita dapat nih dari eksplorasi itu kira-kira cadangannya bisa bangun 50 megawatt listrik buat FPS. Baru FPS nanti eksplorasi lagi tuh. Mulai pembangunan. Pembangunan itu adalah menambah sumur yang tadi hanya uji coba untuk bisa memastikan bahwa bisa mendapatkan 50 megawatt listrik. Nanti akan dibor lagi dengan jumlah tertentu. Bor tempat itu. Baru kemudian bangun power plant-nya. Nah, periode panjang itu menghabiskan waktu 7-8 tahun. Wow. Bayangkan kalau kita bangun power plant PLTU 3-4 tahun panjang. Ini 7-8 tahun. Itu bisa bangun satu power plant PLTU. Kalau dari Greenfield ya, Greenfield itu memang udah lokasi WKP-nya masih green gitu ya. 7-8 tahun. Nah, di situ peran pemerintah bermasuk. Ya, dia mereka memberikan apa? Fasilitas yang namanya pinjaman. Ya kan? Pemerintah melalui World Bank misalnya memberikan fasilitas itu. Kamu pemain, ayo dong eksplorasi dong. Nanti saya kasih nih dana dari World Bank untuk bisa mengeksplorasi di situ, untuk menemukan cadangan uap tadi. Karena mahal banget ya pasti Pak. Dan lagi karena kalau nggak diberikan semacam insentif seperti itu mungkin yang tertarik juga jarang ya. Karena mendengar cerita tadi mungkin lebih prefer mahal. Iya. Kan harus ada ongkos kan di situ kan, cost di situ kan. Yang punya potensi kegagalan kan. Bisa aja gagal begitu dibilang ada cadangan, begitu dibor udah ngeluarin duit, ya ternyata zong ya, nggak ada uapnya, nggak keluar gitu. Itu berapa juta tuh? 5 juta dolar tuh satu sumur. 5 juta dolar satu sumur. Nah, pemerintah ngasih tuh namanya grant melalui World Bank. Ada juga fasilitas dari dana pemerintah APBN namanya PISP. Ya, pembiayaan infrastruktur, IPI, pembiayaan infrastruktur sumber panas bumi. Iya.
itu diberikan pemerintah tuh melalui APBN. Dan itu asiknya apa? Kalau saya gagal, saya tinggal lapor tuh, Pak saya gagal. Ya udah, aku kasih namanya istilahnya pengampunan. Diberikan pengampunan sama pemerintah, tapi nggak banyak-banyak, 50% maksimal. Kalau misalnya saya bilang nanti lapor ke Kemenkyu, saya bilang ini gagal nih, saya udah keluarkan 5 juta dari uang yang sudah diinvestasikan di situ. Semacam. Tapi banyak juga sih 50%, sangat banyak, apalagi kalau tadi 5. Itu sebagai insentif, ya kan, insentif. Ayo dong pemain-pemain panas bumi itu, ayo dong memanfaatkan fasilitas itu. Apalagi ya, pembebasan PBB selama masa eksplorasi. Itu tanah yang kemudian kita kuasai itu nggak dikenakan PBB, tapi harus ngajuin. Kamu dibebasin untuk pajak di situ. Nah, setelah dibangun segala macam, apalagi pemerintah ngasih lagi insentifnya dari PNBP misalnya, memberikan yang namanya reimburse PPN. Mulai dari pembebasan bea masuk nih, pembebasan bea masuk tuh, kemudian reimburse PPN-nya kita udah bayar 11% di proyek itu misalnya 11% kan sekarang, tinggal tagih aja ke dia, ke mbak-mbaknya, coba aku minta kembaliin deh 11% yang tadi dibayarkan. Itu kan insentif kan, insentif yang diberikan pemerintah. Apalagi tax holiday, waduh banyak banget sebenarnya, 6 tahun selama masa dia bisa mengurangi PKP gitu, dari fiskal, dari pajak. Tapi dengan banyaknya tadi yang sudah Bapak sebutkan insentif pemerintah yang diberikan ke Badan Usaha Panas Bumi ini, trennya terkait investasi yang apa istilahnya dikeluarkan terkait pengelolaan panas bumi ini, trennya semakin naik atau cenderung naik, tapi menarik investor nggak terkait? Tapi sebenarnya ada tantangan-tantangan lain di luar itu yang mengakibatkan ya pertumbuhan daripada power plant dari PLTP ini masih di bawah target. Masih di bawah target. Contoh, misalnya 2025 seharusnya kita sudah memiliki kapasitas panas bumi itu sekitar 7.000 megawatt. Sampai saat ini baru 3.000. Belum sampai 50% ya. Itu satu tantangan kan. Nah, di luar daripada insentif-insentif tadi, sebenarnya tantangan apa lagi yang dihadapi? Sehingga pertumbuhan dari panas bumi ini masih belum sesuai harapan. Banyak sekali sih sebenarnya. Salah satu contoh adalah biaya tadi ya, biaya investasi. Even yang namanya eksplorasi sudah dikasihkan pemberian kemudahan, tapi pada saat pembangunan berikutnya kan udah masa developing kan udah nggak mendapatkan lagi insentif kan, harus benar-benar keluar sendiri. Pada saat kita ngebor, risiko terhadap kegagalan atas hasil pemboran itu masih ada. Yang kedua, tadi tuh saya cerita masa pembangunan yang sangat panjang tadi ya, 7-8 tahun tadi, itu juga menjadi salah satu tantangan, iya kan? Apalagi tantangannya, kenapa ini masih belum sesuai harapan? Tarifnya. Nah itu yang sedang kita diskusikan terus dengan PLN, bagaimana bisa mengakomodasi tarif akibat tingginya biaya investasi tadi. Biaya investasi yang tinggi. Salah satu contoh, ini sebagai gambaran aja, satu power plant PLTU 1 megawatt itu biaya pembangunannya kira-kira berapa? Pernah dengar nggak? Enggak. Belum. Maksimal $2 juta per 1 megawatt. 1 megawatt. Karena dia hanya bangun power plant. Kalau PLTP dia harus bangun dari hulu, sumur, ya kan, dengan segala fasilitasnya sampai ke power plant, bangun power plant, itu $5 juta. Bandingkan 2 sampai $5 juta biaya investasi 1 megawatt. Nah, tentunya dampaknya adalah tarifnya itu tentunya nggak bisa sama dengan tarif yang itu. Kalau tarifnya disesuaikan dengan ini, dampaknya apa? Harga yang dibayar oleh PLN lebih tinggi. Lebih
dampakin ke belakangnya apa lagi? Konsumen. Konsumen. Listrik, ya. Tapi saya tergelitik tadi Pak, kan Bapak bilang kalau investasi yang dibutuhkan untuk panas bumi ini kan sangat-sangat tinggi ya. Dan kalau di migas itu kan sebenarnya untuk biaya eksplorasi sampai dia bisa dikomersialisasikan itu kan akan dikembalikan biayanya oleh pemerintah ya, ada cost cost recovery. recovery. Cost recovery. Nah kalau di panas bumi ini ada juga nggak sih Pak? Sebenarnya konsepnya itu agak mirip-mirip sebenarnya ya. Nah, konteksnya apa? Pembagian itu bukan dalam bentuk cost recovery. Ada rezim yang namanya PPA yang sekarang itu, ya kan, Purchase Power Agreement, Oke. yang rezim baru yang sekarang para semuanya lah PLTU segala macam itu udah ngikut di situ tuh. Nah, ada satu lain namanya ESC, Energy Sales Contract. Jadi di situ ada pembagian dia dari setelah berproduksi. Nah, kita akan bagi itu 66% ke developer, 34% ke pemerintah. Dalam bentuk apa? SBP, setoran bonus produk. Setoran bagi hasil ya. Bagi hasil dalam bentuk setoran bonus produksi. Itu deh kemana? Ke DJA tentunya, ke teman-teman semua. 34%. Nah, di situ. Itu Itu bisa salah satu dikatakan sumber. PNBP Yes. panas bumi ya. Yes. 34%. Oke. 34% itu PNBP. Kalau yang PPA yang sekarang itu rezimnya adalah rezim tax, ya kan? Mereka corporate tax. Kalau yang rezim yang beberapa developer yang yang lama masih memakai namanya rezim ESG tadi itu bagi hasil tadi 34% dari NOI kan. Net Operating Income NOI 34% bagi 66 sama 34. Itu yang jadi SBP dan itu PNBP. Income store. 34% tadi ya. 34% tadi. Tapi kalau di luar itu, apa ada PNBP lain yang dihasilkan dari sektor panas bumi Pak? Selain yang Iuran eksplorasi. iuran. Iuran eksplorasi kayaknya masuk ke teman-teman juga kan. Itu $2 per hektar. Itu dibayarkannya ketika masa eksplorasi atau Masa setelah? eksplorasi. Oh, berarti pas eksplorasi sudah bayar ini Sudah ya, bayar. PNBP ya? Oke. Ya, SBP tadi. Terus apa lagi ya? Itu yang paling utama ya. Terus dari sektor lainnya pasti pajak ya, tax ya. Ya, PPh berapapun itu tetap berlaku. Yang kedua, apa? Dividen dong tentunya. Iya. Oh iya, Iya. Dividen dong. BUMN. BUMN. Jadi yang 34% tadi itu masuknya ke PNBP panas bumi sebenarnya Pak ya? Iya, Pak. Namanya SBP, setoran bagian pemerintah. Oke. Dari 34%. Yang 64% tadi masuk ke perusahaan yang membangun tadi. Nah, kalau yang sekarang lagi hot issue ini kan terkait energi baru terbarukan ya Pak ya? Kalau nggak salah pemerintah itu menargetkan untuk porsi EBT itu sebesar 23% nih di tahun 2025. Nah, menurut Bapak gimana sih Pak peran panas bumi ini untuk sebagai bauran energi di Indonesia? Apalagi nih Bapak udah bagus banget tuh ininya, Mr. Clean Energy. Mr. Clean Energy, luar biasa. Mau dijelaskan Iya. Pak terkait itu? Sebelum ngomong itu, saya mau jelasin dulu kenapa clean Oke. energy. Panas bumi itu adalah salah satu atau memang satu-satunya yang benar-benar clean di dalam mengeksplod ataupun menghasilkan listrik. Karena apa? Karena jumlah karbon yang dihasilkan itu paling rendah. Paling sedikit, oke. Jadi ada hitungan tersendiri, kalau bahasa teknisnya itu dalam 1 kWh listrik itu hanya menghasilkan 0,02 CO2. Bandingkan dengan PLTU itu bisa 4 sampai 5. Oke. Jauh ya. 0,6. Berapa puluh kali tuh? Itu makanya 10 clean kali energy. lipat. Bagaimana sih peran Panas bumi. Panas bumi ini tadi untuk ya. energi kita nantinya? 2025 23%. 2050 akan naik jadi 31%. Peran dari energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan itu banyak tuh. Mulai dari PLTP ya, panas bumi, terus ada PLTA, air, kemudian juga PLTS, surya, bayu, angin ya. Nah, di situ dari 23% tadi ya. itu diharapkan dari panas bumi itu bisa mengambil porsi 13%. Oke. 23% berarti yang 100 deh ya. Jadi 23% jadi 100. Kan panas bumi itu 13%-nya. Oke. Yang terbesar apa? PLTA tentunya, air ya.
kita melimpah banget ya di semua ya, ada. Baru nanti bicaranya mengenai surya juga, angin, baru PLTP. Nah, peran untuk bisa masuk di dalam porsi sebesar itu tentunya perlu ada percepatan kan. Percepatan, karena kita tadi bicara mengenai target kita yang 2025 yang sebesar 7.000 tadi baru tercapai 3.000-an something. Jadi harus ada akselerasi di situ ya. Salah satunya ada peran Geodipa di situ. Di situ perannya salah satu adalah sebagai fiscal tools ya. Dalam konteks itu sebagai fiscal tools apa? Geodipa itu memiliki peran juga sebagai fiscal tools itu dalam bentuk apa? Mempercepat dalam konteks yang namanya eksplorasi tadi. Ya. Pemerintah memberikan penugasan nih kepada Geodipa. Geodipa, berapa daerah-daerah yang punya potensi yang tadi, 100 something tadi, 130-an wilayah WKP tadi, tolong dieksplor dong, dilihat dong datanya, yakini dong bahwa itu potensinya bisa dikembangkan menjadi sumber yang benar-benar bisa di-develop menjadi power plant. Nah, itu tugasnya dari Geodipa. Pemerintah ditugaskan tuh, ini ada di wilayah ini, ada dua tuh, yang namanya government drilling sama SOE drilling. Jadi kita itu yang melakukan ngebor itu Geodipa tuh. Nanti kalau udah ada hasil, itu saya kembalikan ke pemerintah, ke Kementerian Keuangan dan di SDM. Ini loh hasilnya, silakan dilelang. Nah, itu upaya kita untuk bisa mempercepat pembangunan panas bumi. Salah satu ya. Terus apa lagi? Ya tentunya dalam konteks tarif tadi. Nah, tarif tadi itu yang kemudian kita bahas bersama-sama, memberikan apa istilahnya ya, insentif bahwa ayo dong investor, bahwa panas bumi ini juga sangat menarik loh ke depannya. Ya kan? Dengan kemampuan teknologi yang makin baik, ya kan, dengan kemampuan tadi data yang lebih akurat, risiko terhadap kegagalan itu makin lama makin rendah. Itu harapan kita sih, supaya bisa mengejar ketertinggalan panas bumi untuk bisa berperan sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan ke depan. Kira-kira gitu. Silakan Pak, diminum dulu Pak. Udah. Ya, minum dulu ya Pak ya. Iya. Silakan. Ini loh Pak, di kita juga ada TikToknya Pak, PNBP Melesat. Mungkin nanti Bapak bisa follow, jangan lupa ya Pak. Oh ya Pak. Ya. Yang mana sih? Di bawah Pak, TikTok PNBP Melesat. Oke. Nah kalau yang ini kan inti PNBP, ini nama podcast kita. TikToknya tuh PNBP Melesat. Oke. Iya. Nanti jangan lupa di follow juga Pak akun YouTube Iya. Dirjen Anggaran. Hmm. Inti PNBP nanti tayang di situ. Siap. Dan jangan lupa ya buat Besti PNBP, nah, kalau ada mau menyampaikan kira-kira bahas tema apa sih yang mau dibahas berikutnya, narsumnya siapa, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Iya. Siapa yang kira-kira Bebas. diinginkan untuk tampil di Inti PNBP berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Iya. Maksa nih kita. Lanjut mengenai yang EBT ya. bauran energi ini Pak. Tadi kan Bapak bilang selain panas bumi ada PLTA juga ya. Nah untuk panas bumi ini sendiri bisa nggak sih nanti menggeser posisinya sebagai salah satu sumber bauran energi yang paling diandalkan? Mengingat kan panas bumi ini tidak begitu dipengaruhi oleh hal-hal eksternal seperti angin atau dan yang sebagainya seperti itu Pak. Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Tapi kalau dari jumlah besaran tentunya nggak akan bisa menandingi memang yang sumber seperti PLTA gitu ya, memang melimpah banget gitu kan. Sekarang aja mereka sudah mencapai sekitar 6 ribuan apa begitu ya, 6 ribuan mega gitu ya PLTA ya. Karena apa bisa diandalkan? Karena PLTP itu dia bisa jadi base load. Base load itu adalah dia akan berproduksi secara terus-menerus 24 jam, 7 hari, 365 hari. Paling nanti ada masa-masa pemeliharaan gitu ya, memang kita harus men-shutdown dia. Tapi itu jadi base load. Dan dengan kapasitasnya bisa mencapai 99%. Oke. Jadi bisa menghasilkan listrik itu 90% dari kapasitas. Oh wow. Oke. Tapi kalau misalnya
pernah nggak sih Pak produksinya itu sebenarnya lebih besar daripada permintaannya gitu? Nah, dan apakah kalau misalnya produksinya itu lebih besar dari permintaannya, energi itu bisa disimpan gitu Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ya langsung berarti. Ya, tapi PLN akan terima tuh. Oh, gitu. Karena sebagai baseload kan. Oke. Nggak bisa ditahan. Kirim aja ke PLN, ke jaringan listriknya. Tidak ada hitung-hitungannya. Hasilnya lebih besar. Bisa aja, tapi nggak terlalu ini deh, karena kan udah dihitung demikian rupa ya. 99% itu udah inilah sebagai patokan yang paling bagus gitu ya, bisa digunakan. Oke. Nah, kembali lagi ke tadi Bapak kan sempat mention kalau Geodipa itu adalah salah satu SMV ya, Special Mission Vehicle di Kementerian Keuangan. Di bawah Kementerian Keuangan ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak tentang Geodipa ini terkait ya pokoknya sekilas tentang Geodipa aja gitu ya, Geodipa aja pokoknya. Geodipa aja. Istilahnya cukup asing ya, SMV. Saya tahu SUV. atau SMP SMA gitu ya. Nah, Geodipa itu sekarang tuh memiliki dua WKP yang saya katakan tadi, WKP, wilayah kerja panas bumi ada 2. Itu di Patuha tuh di Bandung Selatan tuh. Kalau teman-teman mau ke CWD itu, CWD yang namanya Kawah Putih tuh, itu area kita tuh sebenarnya. Cuma dijadikan area pariwisata. Itu masuk dalam area WKP Geodipa. Itu sampai ke atas tuh. Nah di situ ada satu power plant. Sekarang lagi kita bangun satu power plant lagi di situ. Luasnya sekitar kalau wilayah WKP-nya itu bisa sampai 1000 hektar ya, tapi yang kita kuasai hanya 100 hektar. Nah, yang kedua ada di Dieng. Teman-teman pernah ke Dieng? Pernah dong. Pernah kan? Pernah. Kalau jalan di Dieng itu kan kelihatan tuh pipa-pipa itu. Pipa-pipa geotermal itu. Nah itu Geodipa punya. Ada satu unit yang besar tuh 55 megawatt, plus ada yang kecil tuh small scale 10 megawatt, dan sekarang kita lagi bangun satu power plant lagi 55 megawatt. Selain itu di mana lagi? Kita punya namanya Chandra di Muka di Dieng juga, tapi dia agak remote ke atas tuh, Chandra di Muka. Chandra di Muka. Kayak di wayang. Tempatnya Serem banget deh. tempatnya Gatot Kaca di Itu beneran ada ya? ada. Oke. Situ juga kita lagi eksplorasi itu di situ. Insya Allah tuh nanti mudah-mudahan kita bisa mengembangkan itu menjadi salah satu sumber energi panas bumi, sumber listrik dari energi panas bumi. Di mana lagi itu ada Candi Ubu Tlomoyo, ada Arjuna Wilila. Terus ada penugasan pemerintah di government drilling itu ada di Waisanu, ada di Jailulu. Nah, itu yang sekarang kita lagi Gimana itu Pak? Mohon maaf. Waisanu. Geografi saya jelek Pak. Itu main-main ke baju tuh sana. Oh, oke. Gas lagi ya. Oh, Jailulu itu di Halmahera. kayak Halmahera ya. Kita juga lagi sedang melakukan eksplorasi itu di situ. Banyak daerah yang baru dengar ya. Maklum jalan liburan Remote. di kantor aja. Karena memang sering nanti lain kali Siap, saya undang deh. sekalian lihat. Ya, kita undang deh jalan-jalan, mau jalan ke Waisanu, Jailulu. Ditunggu ya Pak ya. Tunggu. Karena memang sumber dari panas bumi itu ada di remote dia. Iya. Beda di New Zealand. Ya, New Zealand itu sumber panas bumi itu hampir sepanjang jalan itu. Kita lihat kiri kanan itu dengan datar gitu. Mereka bisa bangun di situ. Makanya lebih mudah di situ dibandingkan dengan Indonesia ya. Konturnya rata-rata kan udah ke arah yang ada gunung berapinya ya. Kalau itu Manifestasi. faktor geografisnya Indonesia sendiri beda ya. Kalau kayak gitu ada nggak sih Pak isu lingkungannya gitu? Apalagi kan tempat-tempatnya di remote area banget ya. Biasanya kan ada isu terkait konservasi atau isu lingkungan yang lain gitu. Pasti karena udah di remote kita akan bersinggungan dengan misalnya hutan lindung, ya kan, konservasi segala macam. Nah, itu yang harus kita melalui proses perizinan untuk bisa mengambil sebagian dari area-area itu untuk bisa kita kembangkan. Ada kompensasi konservasi air gitu-gitu ya. Itu juga akan bersinggungan di situ. Tapi sebenarnya ada satu salah tafsir lah yang mengatakan bahwa panas bumi itu adalah merusak lingkungan, padahal enggak sama sekali. Berbanding terbalik. Oke. Ya. Misalnya gini, orang melihatnya kalau kita ngebor,
ya kan, yang diambil air dan uap panasnya. Dan itu dianggap bahwa kita mengeksploitasi Eksploitasi, sumber air kan. Oke. Oke, padahal kan enggak. Kalau kita bicara ngebor, kita ngebornya itu kedalamannya itu sampai dengan 2000 sampai 2500 bahkan 3000 meter ke dalam permukaan tanah. Ya. Sedangkan kebutuhan konservasi air itu hanya berapa meter dari permukaan tanah? Paling dalam itu hanya 1000 kan, untuk menjaga lingkungan itu satu. Yang kedua, kalau kita bisa menghasilkan uap panas tadi itu kan disertai air kan, disertai air itu akan kita injeksikan lagi ke bumi melalui sumber injeksi. Karena tadi kan kita cerita tuh seperti ceret tadi yang di dalamnya ada air. Air itu harus kita jaga terus, harus ada supaya bisa menghasilkan uap panas. Coba kalau kemudian air itu kering, Nggak ada uap lagi dong. nggak ada uap lagi, apa yang terjadi? Nggak bunyi ceret. Meleduk tuh ceret. Meleduk, ya kan? Iya. Nah itu sebenarnya yang namanya power plant ataupun pembangkit listrik panas bumi itu sangat menjaga tuh kelestarian lingkungan. Cuma kadang-kadang karena kita menggunakan sebagian dari hutan lindung, ya kan? Sebenarnya kalau bisa kita pakai hutan lindung, kita juga punya kewajiban tuh untuk menggantikan hutan lindung itu dengan jumlah 2 kali lipat dibandingkan dengan tanah yang kita kita garap itu 1 hektar yang kita gunakan hutan lindung, kita harus menggantikan itu dalam bentuk tanah yang lain yang harus dihijaukan 2 hektar. Yang dihijaukan ya, bukan tanah yang sudah hijau. Yang dihijaukan itu harus 2 hektar. Persepsi sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa itu mengganggu kelestarian alam, lingkungan itu sebenarnya Kurang tepat ya. Iya, kita selalu menjaga itu. Karena kalau nggak seperti itu, umur dari PLTP-nya sendiri itu kan nggak akan bisa berumur panjang. Kamojang itu udah berapa lama tuh? Masih tetap bertahan, tahun 70-an ya. Oh, berpengaruh langsung ke umur sustainability dari PLTP itu sendiri. Di Perancis itu hampir 150 tahun. 150 tahun. Di New Zealand itu udah periode kedua itu udah 65 tahun. Tetap terjaga tuh lingkungannya. Sumber panas buminya tetap terjaga. Makanya dibilang energi baru terbarukan. Itulah kenapa disebut energi baru terbarukan ya. Iya. Itulah salah satu kita, bukan hanya karena energi baru terbarukan, sustainability juga, tapi menuju yang namanya green energy tadi kan, mengurangi karbon, ya kan, ikut mendukung climate change itu ya. Kan kita mulai perlahan kan, mulai dari transportasi, kita beralih ke listrik ya, kemudian juga energi yang paling besar itu kan menghasilkan karbon itu kan dari energi listrik kan. Pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Tahun 2060 kan zero emission kan. Sumbernya ya dari tadi itu. Transportasi. Berarti optimis nih kita Pak. Insya Allah lah. Kita harus optimis dah. Harus optimis. Extra effort. Extra effort tuh ya. Nggak kerasa ya udah panjang banget ngobrolnya. Iya, tadi udah 5 jam. 5 jam. 12 jam. 12 jam. Dari pagi sampai pagi lagi gitu. Pagi lagi. Soalnya menarik banget sih, karena kita kan jarang banget ya ngomongin tentang panas bumi ini ya. Dan dicerahkan banget gitu loh. Sangat mencerahkan. Mendalam. Nah mungkin terakhir nih ya Pak, mungkin ada pesan untuk Besti PNBP khususnya terkait pengelolaan panas bumi ini dan mungkin terkait kedepannya mengenai energi terbarukan mungkin. Ada yang bisa disampaikan ke Besti PNBP? Besti PNBP. Saya kira Indonesia itu sangat melimpah ya terkait dengan energi baru terbarukan. Ya. Salah satunya adalah panas bumi. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya peran kita nih para anak-anak muda tuh untuk mendukung ya pengembangan energi baru terbarukan seperti itu. Gitu. Mulai yang kecil-kecil aja deh, ya kan. Kendaraan kita tuh, cobalah kita mulai beralih ke listrik gitu ya. Mahal Pak. Kan dapat ini ya, dapat subsidi ya. Kita naik sepeda dulu deh Pak. Iya kan.
Ngejegrak Pak. Ngejegrak. Iya mati Iya semua. mati. Nah, mulai dari oke deh. Nah, sekarang juga pada saat kita mencoba meningkatkan porsinya energi baru terbarukan itu kan dukungan dari semua elemen masyarakat sebenarnya. Mulai dari wilayah yang kita upayakan untuk dibangun, ya kan, mahasiswa yang kemudian memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, bahwa energi baru terbarukan itu bukan suatu hal yang menakutkan, gitu ya. Tapi untuk kebaikan kita semua, untuk bisa mengurangi efek rumah kaca tadi. Panas bumi yang dianggap sebagai salah satu sumber yang terbesar kedua di dunia. Saat ini hanya di eksplorasi eksploitasi hanya 10%. 23 kemampuan dia itu 23.000 megawatt, ya kan. Tapi yang baru diupayakan hanya 3.000 ya, sekitar 10-11%. Berarti potensinya masih sangat besar. Ya. Mari kita sama-sama deh, ya kan. Para mahasiswa, para anak muda, ya teman-teman semua ikut itu di dalam bagian di dalam untuk bisa maju kita untuk mengurangi efek rumah kaca tadi. Pesan saya sih. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Dan di tengah kesibukannya Bapak berkenan hadir di sini. Terima kasih banyak juga untuk informasi yang sangat mencerahkan tadi terkait panas bumi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya sudah diundang kemari. Sangat menyenangkan ngobrol. Kopinya enak Pak ya? Kopinya juga asik. Jangan lupa Pak di follow podcast dan Oke, siap. PNBP Mengasah. Oke, Besti PNBP, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Hanif Osman, Direktur Keuangan PT Geodipa Energi yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana luar biasanya sektor panas bumi dan bagaimana pentingnya sektor panas bumi ini terhadap bauran energi terbarukan di Indonesia dan juga untuk PNBP. Jangan lupa Besti PNBP untuk selalu mengikuti podcast Inti PNBP di kanal Ditjen Anggaran, dan jangan lupa untuk share, ajak teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe, dan jangan lupa like videonya. Kalau ada masukan terkait bintang tamu atau topik yang ingin dibahas selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Thank you so much for watching and see you on the next episode of Inti PNBP. Bye-bye. Bye. Extra effort